kita kembali lagi di Hotman Paris Show. Kali ini kita masuk segmen Salam Kopi Jani. Kopi Jani. Silakan Abang. Oke, selamat malam para pemirsa. Ibu Sri Sunarsi, ya, salah seorang yang sedang mencari keadilan. Masalahnya apa, Bu? Mula-mulanya dari harta gonogini. Iya, harta gonogini. Oke, dengan suami sudah cerai? Sudah dari 2012. Sudah dari 2012. Ya. Terus yang gugah harta gonogini siapa? Mantan suami. Mantan suami. Memang atas nama kamu hartanya? Ada yang atas nama saya, ada yang atas nama berdua. Oh begitu, terus? Saya tanggal Agustus 2018 saya panggilan gugatan gonogini dari mantan. Ya. Terus udah terjadi putusan ingkrah di Desember 2018. Itu isinya 2 aset dibagi 2. 2 aset dibagi 2. Jadi sudah keluar putusan ingkrah. Iya. Terus? Tapi tidak menyebutkan ada kredit di kantor saya yang setiap bulan saya dikurangin gaji saya secara otomatis dan dia tidak mengakui kredit itu. Dan itu kemarin itu tidak dimasukkan dalam bagian dari putusan? Sebenarnya dimasukkan oleh pengacara saya FC. Pengacara saya FC itu sudah masukkan, cuma entah gimana kelihatannya kurang komunikasi, akhirnya hasil ini hanya dibagi 2. Harta dibagi 2, tapi utang tidak dibagi 2. Tidak dibagi 2, jadi hanya saya beban saya gitu. Waktu hutang itu atas nama kamu? Atas nama saya karena di kantor saya dengan fasilitas kredit pegawai saya. Oh dengan, begitu. Bunganya rendah karena saya langsung. Jadi amar putusan pengadilan menyatakan bahwa harta gonogini dibagi 2. Iya. Nah, terus? Itu. Terus saya tiba-tiba ada panggilan unmanding, tapi sebelum panggilan unmanding, pengacara saya FC itu mengatakan bahwa aset 2 itu dibagi 2, dikurangin kredit dengan yang sudah keluar dipotong oleh gaji saya dengan sisa yang harus dibayar. Oh jadi ya udah begitu. Karena kan kemarin itu kata pengacaramu. Tapi dalam amar putusan pengadilan nggak ada kata-kata itu? Iya tidak ada. Ternyata setelah tahu-tahu saya ada panggilan unmanding teguran, saya dikumpulkan di situ. Ya ternyata isinya hanya dibagi 2, tidak hanya ada dibagi kredit. 2, benar. Ya. Akhirnya saya melakukan perlawanan sita eksekusi. Di situ saya ditolak karena alasannya bukan pihak ketiga yang mengajukan. Jadi harusnya dari tempat saya pihak langsung gitu. Kredit yang kredit itu di tempat kerja saya. Akhirnya ditolak. Akhirnya kemarin saya melakukan PK. PK atas kehilafan keputusan hakim karena di situ ada kredit saya yang terlewatkan. Kredit bersama karena itu ditandatanganin 2011, saya cerai 2012. Ya tanda tangan beliau juga ada, waktu di kantor juga datang semuanya. Ada semua lengkap. Oh jadi sekarang lagi proses PK. Ibu maunya agar harta gonogini itu dibagi 2 tapi diperhitungkan utang kreditmu ke kantor. Iya, sama yang sudah saya bayarkan selama ini karena kan saya itu fasilitas saya. Karena selama ini berarti saya udah nggak bisa kredit lagi karena terpotong dengan posisi itu, saya udah nggak bisa apa-apa. Jadi memang yang ibu tempuh itu sudah benar upaya PK karena di amar putusan yang sebelumnya kan hanya menyebutkan bagi 2. Iya. Memang hanya itu yang berlaku. Itulah yang berlaku. Jadi agar bisa berubahnya harus diajukan upaya hukum yaitu PK. Ya. Karena apapun di atasnya itu pada akhirnya kan di putusan pengadilan itu kan ada kata-kata 1 memutuskan 1 ini 2 ini. Nah, itu yang dilaksanakan oleh jurusita pengadilan. Jadi ibu sudah mengajukan PK. Iya PK. Terus setelah melakukan PK itu sebelumnya kan ada kejadian ketika ada penempelan dari pengadilan agama untuk menempelkan board bahwa tanah dan bangunan ini dalam pengawasan pengadilan agama. Ada satu kejadian itu ketika berkumpul semua dari pengadilan, dari pengacara beliau, saya waktu itu tanpa pengacara, saya maju sendiri, saya disaksikan keluarga, ada beberapa juga mau menempelkan itu ketika pihak pengadilan mengumumkan bahwa ini ada keputusan ini mau ditempelkan, saya bilang silakan. Tapi saya mau minta waktu, mau bicara sebentar, saya bilang, oh oke silakan apa Bu?
Saya bilang mohon maaf, saya minta tolong ke kliennya, maksudnya ke pengacaranya mantan, bahwa saya minta tolong izin ke kliennya bahwa anak saya sedang ujian SMP. 3 bulan lagi saya minta tolong aja, minta tolong dipasang di bawah karena rumah saya kan tingkat. Minta tolong dipasang di bawah karena kalau di atas khawatir banyak pertanyaan dari teman-temannya atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau gurunya atau apa, khawatir mengganggu psikologis anak saya. Saya hanya minta tolong di bawah dulu, setelah 3 bulan silakan dipasang di mana saja. Tapi saat itu mantan suami saya langsung marah-marah, langsung nunjuk-nunjuk, begitu tidak bisa, itu hasil keringat saya. Ini pokoknya ini keringat saya, ini itu, pokoknya ini nggak ada hubungan dengan anak. Akhirnya karena emosi saya juga terpancing. Akhirnya saya juga kesel juga, unek-unek saya keluarkan di situ. Tiba-tiba rupanya ada yang merekam dari omongan saya yang tidak baik itu, direkam. Itu diduga kelihatannya seperti dipotong ujung gitu, diduga dipotong, hanya kejadian tidak dari awal. Jadi itu dibuat laporan polisi beliau. Jadi kalau sepanjang menyangkut tadi pencemaran nama baik, kalau memang kau bisa buktikan itu hanya di kalangan kamu sama mantan dan ada orang merekam secara diam-diam, mungkin itu salah satu penguat kamu, ya. Tapi ada kemungkinan nanti dia akan bawa saksi yang ada di lokasi tersebut yang mau mendengarkan bahwa teriakan kamu itu didengar semua orang. Kan arti pencemaran kan tercemar gitu kan, tersebar. Ya kalau kau bisa mengatakan, ibu bisa mengatakan bahwa itu hanya sebatas pertengkaran antara istri dan mantan. Dan direkam pun itu tidak restu kamu dan kamu tidak tahu, itu bisa salah satu alasan untuk kamu tidak kena sebagai tersangka. Ya, kalau mengenai bahwa kamu sudah menempuh upaya hukum PK, itu sudah tindakan hukum yang tepat karena memang di amar putusan pengadilan sebelumnya tidak disinggung soal mengenai adanya potongan kredit, uang kredit kan. Cuma pertanyaannya adalah begini, waktu kamu di awal gugatan Gonogini ini soal utang kredit ini sudah disinggung juga? Sudah disinggung, Bang. Sudah disinggung. Sudah disinggung. Di dalam gugatannya diminta nggak oleh pengacaramu agar itu diperhitungkan? Diminta, cuman entah gimana saya karena nggak mengikuti sidang-sidang, saya percayakan sama pengacara saya dan pengacara saya bilang saya nggak perlu datang. Ya akhirnya saya tidak pernah Tapi datang. yang penting itu kau harus lihat namanya itu petitum. Di bagian jawaban kamu, kamu yang digugat kan? Iya. Gugat balik nggak gugat balik ya? Belum gugat balik. Jadi harusnya di bagian yang diminta oleh pengacara kamu itu harus tegas diminta. Atau harusnya waktu itu digugat balik gitu loh. Jadi mantan jadi penggugat, kamu juga namanya penggugat konvensi, kau juga bisa sekaligus penggugat. Jadi dua perkara dalam satu perkara gitu loh. Oke Bu ya? Baik. Thank you Bu ya. Yo. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Parisau. Mungkin kadang-kadang yang harus diomelin atau ditegur orang-orang yang ngadu ini juga, Pak. Kenapa Anda hidupnya ngadu terus? Pekerjaan Anda apa gitu? Atau kalau misalnya enggak, ini